Ruangan tengah, Bagas, anak lelaki Bu Nela, sedang memperbaiki bajunya ke dalam tas lusuh. Mak, aku udah putusin. Aku mau berangkat lusa, mau kerja di pabrik. Kamu yakin, Nak? Ma takut kamu kenapa-napa di sana. Ma udah tua. Kalau kamu jauh, siapa yang bantu Mak? Mak, aku juga berat ninggalin, tapi mau gimana lagi? Bapak udah nggak ada, sawah juga udah dijual separuh buat biaya dulu. Aku nggak mau terus-terusan hidup begini, Mak. Aku pengen ngebalas semua yang udah kalian lakuin buat aku. Nggak perlu jauh-jauh. Rezeki kan dari cari di mana aja. Iya, Mak, tapi di kampung ini nggak ada kerjaan. Aku nggak mau cuma jadi beban. Lagi pula di sana aku bakal sering kirim kabar. Tiap bulan juga aku bakal kirim uang buat emak. Nanti kalau kamu sakit di sana gimana? Nggak ada yang jagain. Emak nggak bisa tidur tenang nanti. Mak, aku udah dewasa kok. Aku juga bakal jaga diri. Lagian di sana ada Rian, temanku waktu SMP. Dia bilang tempat kerjanya aman kok. Gajinya juga lumayan. Rian itu anaknya si Wanti itu ya? Iya, Mak. Dia juga udah 2 tahun di sana. Katanya kerjaannya nggak berat, asal rajin aja. Kenapa nggak dicoba kan? Mak cuma takut, Bagas. Dunia luar tuh keras. Orang bisa baik di depan, tapi belum tentu lulus. Aku tahu, Mak. Aku pengen belajar mandiri. Aku mau suatu hari nanti emak bisa duduk tenang, nggak perlu mikirin utang, nggak perlu nyari pinjaman buat beli beras. Tapi janji ya, kamu nanti pulang dalam keadaan selamat. Iya, Mak. Aku nggak bakal lama-lama juga. Begitu ada tabungan cukup, aku bakal pulang kok. Bangun rumah baru buat kita. Rumah baru? Iya, aku mau emak punya tempat nyaman, ada dapur bagus, ada sumur sendiri. Jadi nggak usah capek-capek ke sumur tetangga. Liatin kamu mau, cuma bisa doain dah. Semoga kamu sukses di sana. Makasih ya, Mak. Aku juga bakal kirim uang tiap bulan, jadi nggak usah khawatir ya soal kebutuhan. Doa Mak selalu nyertain kamu, Nak. Kamu lapar nggak? Nak, sayur asem, kesukaan kamu. Lusa tiba. Pagi itu, di depan pintu, tas besar milik Bagas sudah siap. Sementara Bu Nela memandangi anaknya yang sedang merapikan tali sepatunya. Dari kejauhan, suara motor datang. Itulah Rian datang menjemput. Pagi, Bu. Maaf agak telat. Tadi ban motor saya sempat kempes di jalan. Gak apa-apa, Nak. Yang penting selamat sampai sini. Ini kalian mau langsung berangkat sekarang? Iya, Bu. Soalnya nanti kesiangan bisa kejebak macet. Busnya juga jalan jam 9. Bagas, minta satu aja. Jaga diri baik-baik di sana ya. Jangan lupa sholat. Jangan juga malas makan. Iya, Mak. Iya, udah kayak apa anak kecil aja sih. Emak ngomong gini bukan karena gak percaya ya. Tapi namanya juga seorang ibu. Pasti khawatir. Apalagi kamu, anak satu-satunya. Tenang aja, aku bakal sering nelpon. Rian, tolong ya Nak. Bimbing si Bagas ini. Dia tuh kadang suka nekat. Ibu takut. Bingung di tempat baru nanti. Tenang aja, aku bakal sering nelpon kok. Kalau ada apa-apa, kabarin ya. Siap, Bu. Ntar saya jagain kok Bagas ini. Hehe, tenang aja, Bu. Apa sih? Aku tuh bukan bocah, Mak. Tetap aja. Di mata emak, udah masih anak kecil. Ah, udahlah, Gas. Namanya juga ibu. Semua ibu gitu kok. Kalau nggak cerewet, ya malah aneh. Kamu hati-hati di jalan ya. Simpen uang baik-baik. Jangan di kantong belakang. Iya, iya. Udah yuk, Gas. Kalau kelamaan nanti busnya jalan loh. Bu Nela memeluk Bagas erat. Dan kamu sukses, Nak. Jangan lupa sama kampung ini. Jangan sombong kalau udah kerja. Gak mungkin lah, Mak. Aku berangkat justru buat emak. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Bagas melangkah ke arah motor. Dan akhirnya motor mereka pun melaju perlahan meninggalkan halaman rumah. Bu Nela memandangi punggung anaknya yang semakin menjauh. Dalam hati, ia berdoa semoga Tuhan jaga setiap langkah Bagas di tanah rantau. Beberapa bulan sejak Bagas merantau, kiriman uang dari anak sematawayangnya datang teratur tiap awal bulan. Bu Nela mulai sedikit tenang, walau rasa rindu terus menggeliat di dadanya. Siang itu, ia pergi ke pasar untuk membeli beras dan sayur. Tas banjir di tangannya sudah hampir penuh ketika ia melangkah keluar dari gang sempit menuju jalan utama pasar. Tanpa sengaja, seseorang menabraknya dari arah depan. Barang belanja Bu Nela hampir jatuh berserakan. Ya ampun, maaf banget Bu. Aduh, saya nggak lihat jalan tadi. Ibu nggak apa-apa kan? Papa, ibu juga kurang hati-hati. Tadi lagi bikin harga cabai yang naik. Oh iya Bu, saya Lydia.
saya kerja sebagai sales skincare. Ibu kayaknya cocok banget deh pakai produk saya ini. Produk skincare. Aduh nak, ibu udah tua, kulit udah keriput gini, nggak usah pakai begituan. Jangan gitu dong Bu, justru yang udah berumur kayak ibu ini perlu dirawat. Produk saya ini ampuh banget loh. Banyak ibu-ibu yang tadinya kusam, sekarang kelihatan muda lagi. Ibunya udah umur 50-an loh. Yang muda juga buat siapa coba? Ya buat diri sendiri dong Bu, biar tampil seger, semangat, dan percaya diri. Lagian gak mahal kok, cuma 100 ribuan per paketnya. Ada sabun muka, krim siang, krim malam, lengkap. 100 ribu. Sayang nak, mending uangnya beli minyak sama gula. Lagi pula ibu jarang keluar rumah. Kita mikirnya gitu Bu, tapi kalau muka udah kerawat, hati juga seneng. Kan bisa tuh, bersih pas ketemu tetangga. Ibu mah gak pernah mikir gitu. Yang penting sehat aja mah udah syukur. Tapi Bu, ibu kelihatan masih cantik loh. Sayang kalau nggak dirawat. Pasti dulu baik kena 1000 ya waktu muda. Aduh, udahlah, gak usah deh. Gak usah skincare-nya, takutnya gak cocok, malah gatel-gatel ntar. Nggak bakal Bu, produk saya aman dan bahan kimia berbahaya. Ini loh, saya buat centang fotonya. Dan nih, sebelum sama sesudahnya. Kok bisa secerah itu ya? Padahal kayaknya umurnya udah agak tua tuh. Iya Bu, karena produknya berkualitas. Tapi saya jual murah ini, kenal langsung di pabrik, lewat toko. Tapi ibu gak bawa lebih hari ini nak. Kiriman dari anak saya juga baru minggu depan. Gak apa-apa Bu, saya ke rumah ibu aja besok ya. Nanti Bu, siapin uangnya dulu. Buat sepaket lengkap, sekalian ajarin cara pakainya. Ya udah deh, kalau kamu yakin bagus, bisa datang ke rumah ya. Rumah ibu agak masuk ke dalam di kampung ini, dekat musola kecil di ujung gang. Oke. Saya catat ya Bu. Nama ibu siapa? Nela. Oke, siap Bu Nela. Saya datang ya, biar ibu cepet kinclong. Keesokan harinya, Lydia ternyata benar-benar datang. Wah, rumah ibu adem banget ya. Asri, baik tanamannya. Bu Nela tersenyum, saling menuangkan air minum ke gelas. Ya gitulah nak, ibu gak punya hiburan, jadi rawat tanaman aja, biar gak sepi. Oh iya, ini nih Bu, kayak janji saya kemarin. Ini produk skincare-nya. Ada sabun wajah, toner, krim siang, krim malam sama serum. Semuanya lengkap satu paket. Warnanya cantik ya, kayaknya barang mahal. Iya dong Bu, tapi ini gak mahal kok. Cuma 100 ribu aja langsung paketnya. Ibu kemarin udah janji mau coba kan? Iya nak, ini uangnya. Tapi ibu minta tolong ya, ajarin juga cara pakainya. Ibu gak ngerti beginian. Siap Bu. Nih, sabunnya dipakai pagi sama malam. Habis itu oles toner, terus krimnya. Nanti malam berganti pakai krim malam, biar hasilnya maksimal. Kalau gitu, tiap hari harus dipakai ya? Iya Bu, tenang aja, nyaman banget, banyak yang cocok. 3 hari aja udah kelihatan cerah nanti. Cepet amat ya nak, emang gak bahaya? Enggak lah Bu, saya juga pakai kok. Nih lihat, muka saya halus kan? Ini semua hasil skincare ini. Ya ampun, iya ya beneran, kulit kamu halus banget nak. Makanya Bu, coba aja dulu, nanti Bu pasti suka. Saya jamin, Bu bakal kelihatan 10 tahun lebih muda. Duh, yaudah deh, semoga cocok. Nah, nanti kalau udah habis, kabarin saya ya Bu, kalau bisa. Saya share lewat sini ke Dan. Ntar, antar ke rumah. Ya nak Lydia, makasih udah repot datang-datang sini. Sama-sama Bu Nela. Nah, senang kok bisa bantu ibu makin cantik. Hehe. Lydia pergi. Setelahnya, Bu Nela menatap paket skincare di atas meja, merasa bangga sekaligus penasaran. Beberapa hari berlalu, kulit wajah Bu Nela sedikit memerah, tapi ia merasa itu tanda proses. Hari itu di ruang tamu, ia menelpon Bagas. Halo mak, nelpon siang gini, Bagas lagi istirahat kerja. Ada apa ya? Bagas, malah ngomong butuh kiriman uang lagi. Soalnya uang kemarin itu udah habis buat keperluan rumah, jadi butuh tambahan. Loh mak, serius sudah habis? Kan kemarin aku udah kirimin lumayan banyak. Mak bilang cukup buat sebulan. Kok baru berapa minggu udah minta lagi? Ya namanya juga ngurus rumah Bagas, kadang keluar duitnya tuh tanpa direncanain loh. Beli bahan dapur, listrik, gas, belum lagi keperluan kecil. Kan cepet habis itu. Iya mak, aku ngerti kebutuhan rumah tuh banyak. Tapi aku ini lagi nyesuaiin hidup di kota orang. Makan irit, kontrakan juga mesti bayar.
Kalau kirim terus gini, aku jadi bingung ngatur uang sendiri. Kamu tuh ya, udah minta dikit aja deh. Gini, nggak minta tiap hari kan? Sekarang kebetulan lagi butuh banget. Masa kamu berat sih bantu mak sendiri? Bukan berat, Mak. Aku cuma kaget aja. Biasanya Mak irit banget. Sekarang kerasa cepet habisnya. Aku cuma mau pastiin, Mak. Aku cuma mau pastiin Mak nggak kekurangan atau nggak salah pakai uang. Mak ini hidup puluhan tahun, Bagas. Masa soal ngatur uang aja? Kamu ragu sama mak? Mak beli yang penting-penting aja kok, buat kebutuhan rumah, bukan yang lain. Ya, aku cuma takut Mak kenapa-kenapa di sana sendirian. Jadi aku mau pastiin semua baik-baik aja. Tapi kalau memang buat kebutuhan rumah, ya aku bantu lagi. Iya Bagas, mak ngerti kamu capek kerja. Cuma ya gimana ya, keadaan rumah kan gini. Kalau nggak minta, mak mau makan apa coba? Masa mau telan angin? Ya jangan dong, Mak. Nanti ibu masuk angin beneran. Ya udah deh, nanti aku kirimin ya. Tapi jangan sering-sering gini ya, Mak. Aku juga belum mapan kok. Iya iya, mak juga nggak tiap hari kok. Kalau nggak kepepet mah, nggak bakal ngomong begini. Iya, jangan beli barang yang nggak perlu. Iya iya, yang mak beli itu semuanya penting kok. Di rumah jalan. Ya udah, Mak. Nanti aku kabarin aja ya kalau udah diterima. Aku kirim begitu pulang kerja. Ya, makasih ya nak. Yaudah sana, lanjut kerja. Dan kebaikan ngobrol sama temen ya. Nanti kerjanya keteter. Siap, Mak. Akhirnya gue bisa cantik lagi. Beberapa minggu kemudian, pagi itu, terdengar ketukan lagi di depan rumah. Dia datang lagi, dengan senyum lebar yang seperti basa dan tas besarnya. Pagi Bu Nela. Wah, saya lihat dari jauh, ibu kelihatan makin bersinar aja nih. Makanya saya mampir nih. Gak tinggalan momen wajah kinclong ibu. Ih, tapi saya mau tanya nih, kok muka saya malah merah gini ya? Kadang panas juga. Sampai ibu takut lo salah pakai. Ini tuh normal apa gimana sih? Aduh Bu, justru tandanya produknya mulai kerja maksimal. Biasanya kulit tuh ngeluarin sel mati dulu, tidak kayak merah dan panas. Orang-orang salon pada tahu kok pas ini aman kok Bu. Tapi panasnya tuh sampai kayak bakar gitu loh. Ibu semalam aja tidurnya nggak enak. Megang muka dikit perih, sampai gelisah sendiri. Mungkin tuh karena ibu berhenti pakai krimnya, kan udah habis kan ya? Berhenti mendadak itu bikin kulit kaget Bu. Begitu habis itu harus langsung lanjut. Makanya saya datang lagi hari ini. Karena saya tahu ibu pasti butuh saya. Iya sih, kemarin tuh habisnya cepet banget. Ibu kayak bisa nunggu dulu. Malah tambah merah begini. Jadi harus beli lagi ya? Iya Bu, wajib lanjut. Kalau putus, diperas cantiknya ulang dari awal. Sayang banget loh. Ibu udah berhasil sampai tahap ini. Aduh, ya ampun. Sekarang, ibu pakai yang lebih lengkap nih Bu. Ini levelnya di atas yang kemarin. Hasilnya lebih cepat, pore-pore nutup, kulitnya ketarik, sampai orang mikir nanti ibu ini war 30-an. Waduh, pasti lebih mahal ya nih. Ibu takut kalau bilang kayak gitu nanti. Anak ibu ikutan pusing ngurusin duitnya. Bu, zaman sekarang tuh penampilan tuh aset. Lagi nih Bu di rumah sendirian. Pasti pengen kan tetap kelihatan cantik biar kalau ke rumah orang kagum. Iya juga sih. Kadang yang mau ngerasa kelihatan tua. Kalau tampil cantik kan beda aja rasanya. Lebih pede gitu. Nah itu dia. Ini mumpung lagi diskon khusus pelanggan kayak ibu loh. Satu cara malah bikin harga segini. Kalau nanti belinya harganya 2 kali lipat loh Bu. Saya sebenarnya bangga loh Bu. Ibu tuh semangat banget merawat diri. Banyak orang sembuhan ibu ini gak pasrah. Tapi ibu mau tampil maksimal. Itu namanya mental wanita modern. Tampil paket lengkap ya Bu. Isinya banyak nih, jadi lebih awet. Makanya rutin nanti hasilnya jadi lebih cepet. Ya udah deh nak, ibu ambil ya. Tapi tolong benernya ini bagus. Soalnya uang ibu gak banyak-banyak amat. Jangan sampai rugi ntar gara-gara salah pilih skincare. Tenang Bu, saya bukan penipu. Saya cari pelanggan puas, bukan cuma jualan sekali. Lagian ibu cocok kok. Lihat aja mukanya tuh, udah kelihatan ada perubahan. Semoga aja ya nak. Soalnya ibu tuh udah percaya sama orang, percaya banget. Jangan sampai ibu salah naruh harapan. Insya Allah aman Bu. Nanti Bu, di promosiin ini tangga karena saking puasnya. Hihi. Ya udahlah, nih uangnya. Terima kasih Bu. Nanti kalau udah mau habis, kabarin saya ya. Jangan sampai telat pakai lagi. Ya ya.
Saya pamit ya ibu, nanti saya mampir lagi nih, buat cek progresnya. Ya nak, Bulan demi bulan berlalu. Bunela semakin terobsesi dengan skincare Lydia. Merasa kecantikannya sudah menuju titik sempurna. Sementara Bagas semakin sering menerima permintaan uang. Hari itu, Bagas mengeluarkan keluh kesahnya. Kok akhir-akhir ini mak jadi sering banget ya minta uang? Baru kemarin aku kirim, sekarang minta lagi. Lalu besok minta lagi. Aku jadi bingung, mak. kamu keberatan sekarang, bantu mama sendiri. Bukan begitu, mak. Aku cuma khawatir ada sesuatu yang mak belum ceritain ke aku. Biasanya kan nggak sesering ini. Kamu ngerasa main ini minta buat apa? Foya-foya? Kan buat kebutuhan rumah. Aku nggak bilang mak poya-poya. Aku cuma pengen mastiin semuanya baik-baik aja. Kamu nih ya, sedikit aja, udah lupa sama emak. Udahlah, emak juga bisa kok cari uang sendiri. Mak, jangan ngomong gitu. Aku cuma takut mak kecapean. Aku sayang emak, makanya aku tanya. Udah kirim aja cepet. Baik, mak. Nanti aku kirim lagi ya. Bagas menghela napas panjang, merasa ada sesuatu yang janggal. Tapi, ia memilih percaya pada ibunya. Sementara itu, Bunela semakin yakin dengan jalan kecantikannya ini. Malam itu, Bunela bersiap memakai krim malamnya. Wajah sedikit memerah, tapi tersenyum percaya diri. Pasti bentar lagi kelihatan hasilnya. Ih, orang-orang bakal kaget nih. Lihat wajahku makin muda. Ia memulaskan krim itu lagi dengan penuh harapan. Beberapa menit berlalu, gatal merayap dari pipinya ke seluruh wajah. Kok gatal banget ya? Nggak biasanya kayak gini gatalnya. Rasa gatal berubah menjadi panas. Ia mulai menggaruk tanpa kontrol. Aduh, ini makin parah. Kok ada yang gerak sih di kulit aku? Astagfirullah, wajahku. Untuk pertama kalinya, penyesalannya menyelimuti dirinya. Semua mimpi tentang kecantikan runtuh seketika, menyisakan ketakutan dan kesedihan yang mendalam.